Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam bagian yang kedua saya melihat bahwa bagaimana manusia akhir zaman. Kalau mengacu kepada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, Anda bisa menemukan di sana tentang manusia akhir zaman. Dalam ayat yang ketiga, bagaimana dikatakan bahwa mereka tidak tahu mengasihi, mereka tidak mau berdamai, mereka tidak suka hal-hal yang baik, mereka suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, mereka juga garang, bahkan tidak suka yang baik. Itulah saya katakan tanda-tanda bagaimana akhir zaman akan menjadi sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Terjadi banyaknya orang yang lebih mengasihi dirinya, tidak tahu mengasihi. Ketika ada ajakan mengasihi, ketika ada ajakan memberi, menolong, bahkan memberkati orang lain, selalu akan ketemu dengan bermacam-macam pengetahuan, bermacam-macam pendapat, bermacam-macam teori. Pada intinya mereka tidak mau berkorban, mereka tidak mau memberi, mereka tidak mau mengeluarkan sesuatu dalam kehidupannya. Padahal kita bukan pemilik tunggal, kita hanyalah pengelola dari semua hal yang baik yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Jadi manusia akhir zaman adalah bagaimana kebanyakan mereka tidak mau atau tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Allah kita Allah pengasih, Dia pemberi, Dia penyayang, bahkan Dia penyedia kemurahan bagi setiap kita. Lalu bagaimana tidak suka berdamai? Manusia akhir zaman tidak suka berdamai, sukanya bertengkar, selalu mencari kesalahan, titik kelemahan dari orang lain, dan dengan titik kelemahan itu dijadikan alat untuk bagaimana memukul kembali, menjelekkan kembali, mendiskreditkan kembali, bahkan tidak suka berdamai. Ajakan berdamai, ajakan hal-hal yang merupakan perdamaian, mereka tidak gemar. Karena masing-masing punya ideologi, masing-masing punya pembenaran diri masing-masing. Tidak suka dengan sesuatu yang berdamai, saudaraku. Dan juga apa? Itu efeknya adalah bagaimana suka menjelekkan orang lain. Tentu kita semua tahu bagaimana manusia punya lebih dan kurangnya. Kita punya titik kelebihan, kita juga punya titik kelemahan. Apakah kelemahan ketika Anda tahu kelemahan orang lain itu menjadi alat untuk kita menjelekkan orang lain? Bukan demikian. Harusnya kita bisa mendoakan sesama kita. Ketika Anda tahu kelemahan orang lain, ketika kita lihat saudara kita jatuh, kita bukan menjelekkan, kita bukan menyudutkan, tapi kita mengangkat dia kembali supaya dapat bangun kembali, supaya dapat membenahi diri kembali. Dan tidak mengekang diri kita untuk kita tetap berbuat hal yang baik, saudaraku. Jangan suka menganggap diri kita paling benar, karena sesungguhnya kita juga punya banyak kekurangan. Jadi manusia akhir zaman adalah dia suka menjelekkan, dia tidak dapat mengekang diri, dan akhirnya dia garang dan tidak gemar tentang sesuatu yang baik. Ini seringkali kita bisa lihat di sekitar kita semuanya. Semoga tidak terjadi dalam hidup kita. Biar Tuhan mendapatkan Anda. Bukan hal-hal demikian, tapi kita gemar berdamai. Kita tahu mengasihi. Kita tidak suka menjelekkan orang, tapi kita memberkati sesama kita. Kita bukan garang, tapi kita menjadi lemah lembut. Kita pemurah, kita pengampun. Kita gemar berbuat yang baik. Kita gemar melakukan tindakan-tindakan yang baik. Karena apa? Selagi masih punya kesempatan, selagi masih punya waktu, mari kita melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Karena sesungguhnya hidup kita hanya sementara saja dalam dunia. Tidak ada yang abadi dalam dunia. Semuanya hanya bersifat sementara. Mari kita warnai hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang membangun, yang mendorong, yang menguatkan, yang dapat berarti sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekitar Anda dan saya. Kiranya hal-hal demikian bergulung-gulung dalam hidup kita, sehingga hidupmu punya arti, hidup kita punya warna yang baik, kita punya teladan yang baik, kita punya kiprah yang baik sepanjang kita punya kesempatan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat waktu di mana kami semua bisa merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kebenaran buat kami, firman-Mu kekuatan bagi kami semua. Kami kuat, kami mampu karena Tuhan yang menopang kami setiap waktu. Kami meletakkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya sepanjang hidup, sepanjang usia, sepanjang waktu kami efektif menggunakan kasih karunia. Kami maksimalkan potensi hidup kami untuk kesenangan sorga saja. Dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Segala puji bagi Tuhan di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami berserah. Amin.